Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biografi Ki Hajar Dewantara dan sejarah Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Biografi Ki Hajar Dewantara dan sejarah Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat. Pada tahun 1922 namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara, selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD. Tujuan mengubah nama tanpa gelar bangsawan ini adalah untuk bisa berbaur atau bebas bersosialisasi dengan rakyat biasa. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram selain Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Beliau adalah salah satu cucu Pangeran Pakualam ketiga melalui ayahnya, GPH Surjaningrat. Berkat latar belakang priayi, bangsawan Jawa, keluarganya, ia dapat mengakses pendidikan umum kolonial, sebuah kemewahan yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar penduduk biasa di Hindia Belanda, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dikutip dari buku karya Ki Hajar Dewantara bagian 2A, Kebudayaan, beliau lulus dari pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan studinya di Stovia, Sekolah Kedokteran untuk siswa asli. Namun, ia gagal lulus karena sakit. Sebelum dikenal sebagai pahlawan di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menekuni profesi sebagai wartawan atau jurnalis dan menulis untuk banyak surat kabar. Gaya tulisannya populer, komunikatif namun dijiwai dengan idealisme kebebasan, sentimen anti-kolonialisme, tajam, dan juga patriotik. Sehingga pembacanya mampu menangkap informasi dengan mudah sekaligus membangkitkan semangat perjuangan anti-penjajah. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Beliau menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Melalui tulisan-tulisannya, beliau menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang kaya saja. Selain ulet sebagai reporter muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif di organisasi sosial dan politik. Sementara itu, beliau sempat bergabung dengan Budi Utomo, BO, di Batavia, Jakarta, pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta, beliau menyelenggarakan kongres pertama Budi Utomo, kemudian keluar dan mendirikan Indische Partij, IP, bersama Dr. Cipto Mangunkusumo serta Ernest Dowes Dekker atau disebut Tiga Serangkai pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Puncak karir Ki Hajar Dewantara sebagai seorang wartawan, beliau memuat catatan panjang yang isinya membuat pemerintah kolonial naik darah, yaitu saat ia menulis Als ik ins Nederlander was atau Seandainya Aku Seorang Belanda, yang diterbitkan pada Juli tahun 1913 dalam surat kabar The Express milik Indische Partij, IP. Tulisan itu berisikan sebuah sindiran tajam bagi pemerintah Hindia Belanda. Dimulai dengan gaya sindiran di permulaan, berlanjut dengan kata-kata yang lebih menikam, lalu diakhiri dengan kecaman tajam. Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Beliau aktif dalam pengabdian dakwah untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai persatuan bangsa, khususnya di Jawa. Akibat perlawanannya terhadap penjajahan Belanda melalui kritikan yang beliau tulis, Ki Hajar Dewantara pernah diasingkan ke Belanda bersama dua temannya, Ernest Dowes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern, 1986, karya Abdurrahman Surjomiharjo, Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda sejak 1913 oleh pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg karena tulisannya yang dianggap menghina pemerintah kolonial Belanda. Melalui Ki Hajar Dewantara, kata Indonesia dipakai di kancah internasional untuk pertama kalinya.
Hal itu, beliau lakukan saat mendirikan kantor berita dengan nama Indonesische Persbureau di Den Haag. Di sisi lain, beliau ketika di Belanda juga bergabung dengan Indische Vereniging 4. Indische Vereniging 4 merupakan organisasi pelajar Indonesia di Belanda. Pada tanggal 6 September tahun 1919, beliau dipulangkan ke tanah air. Kini, saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya, tulis Ki Hajar Dewantara mengenai kepulangannya. Beliau memiliki tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan, sekaligus memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Tekad inilah yang kemudian membuatnya memiliki perjuangan panjang di dunia pendidikan Indonesia. Beliau pun langsung bergabung dengan kakaknya untuk mendirikan sekolah di kampung halamannya, yaitu Sekolah Taman Siswa. Demikian dikutip dari jurnal pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori tentang pendidikan anak usia dini. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajarnya, kemudian terbukti berguna untuk mengembangkan konsepnya dalam mengajar di sekolah, dengan mendirikan National Onderwijs Instituut Ampel atau perguruan tinggi nasional untuk meratakan akses pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satunya menjadi pendiri dari Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli tahun 1922. Setelahnya, beliau mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Beliau juga telah mengajarkan filosofi yang terkenal di dunia pendidikan yaitu, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan atau semangat. Ki Hajar Dewantara telah menciptakan semboyan, filosofi atau pepatah terkenal untuk menggambarkan cita-cita pendidikannya. Diberikan dalam bahasa Jawa, pepatah itu berbunyi, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Semboyan, filosofi, atau pepatah itu dapat diartikan sebagai 1. Ing Ngarsa Sung Tulada, kata ing yang berarti di, ngarsa yang berarti depan, sung berarti jadi, dan tulada yang merupakan contoh atau panutan. Jika digabungkan semboyan ing ngarsa sung tulada, artinya ketika seorang guru, pengajar, atau pemimpin berada di depan muridnya atau orang lain harus bisa memberikan contoh serta panutan. 2. Ing Madya Mangun Karsa, kata ing artinya di, madya memiliki arti tengah, sedangkan mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa memiliki arti kemauan, semangat, atau niat. Jika digabungkan, semboyan Ing Madya Mangun Karsa artinya ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah muridnya maupun orang lain harus bisa membimbing dan membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat. 3. Tutwuri Handayani. Kata tutwuri dapat diartikan sebagai di belakang, atau mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan dorongan, atau semangat. Jika digabungkan, semboyan tutwuri handayani artinya ketika guru atau dosen, pengajar, berada di belakang harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada para muridnya. Mengutip laman Kemendikbud, semboyan Tutwuri Handayani mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Maksudnya yaitu, jangan berusaha menarik anak didik dari depan. Anak-anak yang masih belajar sebaiknya dibiarkan mencari jalannya sendiri atau memiliki inisiatif. Jika anak didik salah jalan, barulah pendidiknya boleh mengarahkan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398, M. 1977 tanggal 6 September tahun 1977 semboyan tersebut dijadikan Tutwuri Handayani menjadi logo atau lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, seperti pemakaian semboyan Tutwuri Handayani SD atau sekolah dasar. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia di kabinet pertama di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Beliau juga mendapat gelar Doktor Kehormatan, Dr. Honoris Causa, Dr. H.C., dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Namun, 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa ini, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959, beliau wafat di Yogyakarta.
Dari laman Kemendikbud diketahui, peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan setelah adanya Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959 pada tanggal 28 November tahun 1959. Atas perjuangan Ki Hadjar Dewantara ini, beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam membela kepentingan bangsa dan negara yang sampai sekarang masih ada adalah adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Kesimpulannya, 1. Ki Hadjar Dewantara, selain aktif di dunia pendidikan, beliau aktif di dunia sosial dan politik, serta dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani serta menjadi wartawan. 2. Ki Hadjar Dewantara memiliki tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan, sekaligus memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Tekad inilah yang kemudian membuatnya memiliki perjuangan panjang di dunia pendidikan Indonesia. 3. Ki Hadjar Dewantara telah mengajarkan filosofi, semboyan, atau pepatah yang terkenal di dunia pendidikan dalam bahasa Jawa, yaitu, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan atau semangat. 4. Ki Hadjar Dewantara mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, setelah adanya Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959 pada tanggal 28 November tahun 1959. 5. Ki Hadjar Dewantara wafat di Yogyakarta, 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959. Sekian penjelasan tentang biografi Ki Hadjar Dewantara dan sejarah Hari Pendidikan Nasional. Semoga video ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam dunia pendidikan, dan tonton juga channel YouTube lainnya, yaitu channel YouTube Hendrik Setiawan TV yang selalu memberikan informasi pendidikan, kesehatan, hiburan, edukasi, inspirasi, motivasi, dan menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, share, like, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.